Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Gus Dur, gagasan untuk pesantren dan untuk rakyat. Anda masih bersama kami LIH FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai 107.7 LIFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Bersama saya Cici dalam acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Oke deh sahabat damai Elia semuanya, persembahan spesial buat sahabat damai Elia di sore hari ini. Ya sahabat damai Elia, di episode ke-18 ini judulnya nih Ortu Salah Duga, gimana ceritanya ya. Yap, selama 1 jam ke depan Eci akan menemani sahabat damai Elia dengan drama sangtolan ya tentunya. Dan juga buat sahabat damai Elia yang di sore hari ini yang lagi santai ataupun yang lagi bareng-bareng kumpul-kumpul bareng keluarga dan juga kumpul bareng teman, sahabat dan juga semuanya pokoknya yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi mau mandi nih ataupun yang lagi ngapain ya, tentunya yang lagi dengerin 107.7 LIFM, langsung aja nanti tergabung bisa langsung di fanspage kita di LIFM 107.7. Sahabat damai Elia, sebelumnya nih ya, sebelum kita mulai nih ya, kita ada dengerin dulu spesial Eci persembahin buat sobat-sobat semuanya di rumah. Ini sambil nunggu mau ke belakang dulu ataupun ngambil minum ataupun ngambil cemilan ataupun yang mau santai dulu ya, langsung aja dengerin. Ini ada spesial Eci persembahin buat sobat-sobat semuanya di rumah ataupun yang lagi dengerin, pokoknya dimanapun sobat-sobat berada deh. Ini adalah Oke deh sahabat damai Elia, balik lagi nih masih bareng Eci yang selalu menemani sobat-sobat Elia semuanya ya. Sobat-sobat damai Elia di sore hari ini di acara spesial Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Oke deh sobat-sobat Elia semuanya, tadi udah ada lagu dan juga udah ada sedikit renungan ya. Gimana nih sobat yang udah sempat ke belakang ataupun yang lagi olahraga nih, salam seperti aja buat yang olahraga, dan yang udah mandi nih, salam selamat sore ya. Udah seger banget nih kelihatannya. Oke deh. Dan buat yang belum mandi, ayo dong buruan mandi, tapi jangan dulu. Soalnya habis ini nih Eci bakal kasih ya dengerin nih drama Sang Toleran yang judulnya Orang Tua Salah Duga nih, yang menceritakan sedikit tentang kehidupan pesantren ya. Masih di pesantren aja, yaitu ada Kiai Aslam yang sering kedatangan tamu dari muslim, dari orang muslim ataupun dari non muslim nih. Dan juga dikarenakan nih Kiai Aslam ini banyak teman-temannya, maksudnya banyak korelanya gitu ya. Dan ini satu wali santri ya, yaitu orang tua Darwis nih menganggapnya itu salah paham, dikirain ini pesantren sekular gitu kan. Jadinya ya gimana sih, udah penasaran banget gimana, langsung aja kita dengerin sama-sama ini dia ya. Anda masih bersama kami LIH FM. Pendengar yang budiman, inilah Sang Toleran. My heart bersamamu, my word begins with you. Pesantrenku damai selalu. Sebuah drama radio tentang dinamika pesantren dalam mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Sang Tolerans dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Pernahkah berpikir kedamaian sejati hanya ada di hati ini? Dan tidaklah Allah mengutus kita melainkan untuk jadi rahmat bagi semesta alam. My heart bersamamu, my word begins with you. Pesantrenku indah untukku. Pendengar yang budiman, Kiai Aslam sering kedatangan tamu. Tidak hanya tamu dari kalangan muslim, tetapi juga dari kalangan non-muslim. Hal itu terjadi karena kiprah Kiai Aslam yang begitu luas dan lintas agama, serta lintas etnis, bahkan lintas bangsa. Kiai Aslam juga menjadi rujukan bagi banyak umat. Kiai Aslam bahkan sering datang pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh penganut agama lain. Sikap itu membuat banyak orang tua santri yang salah memahami dan menganggap pesantren sebagai pesantren sekuler. Apa yang terjadi dan bagaimana kisahnya?
Mari kita ikuti episode kali ini yang berjudul Ortu Salah Duga ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Pesantren tempat yang damai, tempat mengasah kasih pada sesama, untuk dekatkan diri kepada Sang Ilahi, demi menggapai rindu Sang Ilahi. Wis, sebaiknya kamu pindah pesantren saja. Ya, ayah ini gimana sih? Datang-datang bukan langsung ngasih uang, malah nyuruh Darwis pindah pesantren. Maksud ayah apa sih? Ayah dengar Kiai Aslam itu gak jelas aliran agamanya. Hus, ayah ngawur ah. Siapa yang bilang? Ayah tahu dari mana? Meskipun ayah berada tidak dekat dari pesantren ini, tapi ayah selalu memonitor gerak dan perkembangan pesantren ini, Wis. Lah iya ya, tapi ayah tahu dari mana? Ayah ini dekat dengan orang tua Syafiq. Mereka banyak cerita tentang Syafiq selama di pesantren ini. Terus ceritanya gimana? Kata orang tua Syafiq, Kiai Aslam itu menganut sekulerisme. Dia bergaul dengan agama apa saja. Makanya ayah takut. Jangan-jangan Kiai Aslam itu juga bermuka seribu. Ayah ini ngomong apa sih? Ayah jangan dengar omongan orang tua Syafiq. Dari Syafiq sendiri ke orang tuanya belum tentu benar. Apalagi kalau sudah tambah-tambahi sama orang tuanya. Ya sudah, makin runyam saja urusannya. Terserah kamu ngomong apa. Sekarang ayah mau ke kantor Kiai Aslam. Ayah mau tahu apa kegiatan beliau. Ya, jangan ya. Ayah bikin malu aja deh. Ya, atas nama pesantren kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Markus Hartono dan juga Biksu Samanta. Kehadiran bapak-bapak tentu akan membuat semakin akrabnya di antara kita sebagai pemuka agama masing-masing. Saya atas nama pesantren sengaja mengundang bapak-bapak untuk membicarakan acara doa bersama serta santunan bagi para korban pengeboman gereja yang belum lama ini terjadi. Bagaimana menurut bapak-bapak? Kapan waktunya yang tepat untuk pelaksanaannya? Mungkin Romo Markus bisa mengawali, silakan Romo. Terima kasih Kiai Aslam. Kalau dari saya secara pribadi, waktunya bisa kita sepakati saja sekarang. Maksud saya supaya acara tersebut bisa kita selenggarakan secara optimal karena tak ada satupun dari kita yang absen. Iya. Kalau biksu? Saya juga ikut saja. Baiklah kalau begitu, mari kita sepakati saja sekarang. Kira-kira tanggal berapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Aslam, boleh saya bicara sebentar? Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya Hasnan Pak Kiai, orang tua Darwis. Subhanallah. Kalau begitu silahkan Bapak beristirahat dulu di ruang tamu. Nanti saya menemui Bapak di sana. Ya? Baik. Soalnya saya sekarang sedang ada pembicaraan dengan para pemuka agama di wilayah ini, Pak. Baik, Kiai. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, apa yang ayah bilang ternyata benar. Kiai Aslam itu sudah menyimpang dari kaidah Islam. Masa Kiai kok ngumpulin orang Kristen, orang Hindu, untuk apa? Ayah, memang itu yang dijalankan oleh Kiai Aslam dalam bermasyarakat. Dia tidak pandang bulu. Asal sama-sama manusia, diajak bergaul. Mungkin itu yang dikatakan sekuler oleh orang tua Syafiq. Sudah, kamu nggak usah banyak cerita. Hari ini juga kamu harus keluar dari pesantren ini. Enggak, pokoknya Darwis bilang tidak, ya tidak. Apalagi sebentar lagi kan mau ujian ya. Ayah senang kalau ujian Darwis terbengkalai. Kan bisa ikut ujian susulan, Wis. Ya sudah. Kalau ayah ngotot, sana ayah bicara dulu sama Kiai Aslam. Pasti. Ayah pasti akan bicara dengan Kiai Aslam. Ini ayah lagi nunggu beliau yang sedang menemui tokoh-tokoh agama itu. Ya sudah, ayah tunggu saja ya. Saya mau ke asrama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu tadi ayahmu ya? Iya, Mir. Kayaknya aku lihat tadi kamu bertengkar sama ayahmu. Bertengkar sih enggak, Mir. Cuma otot-ototan aja. Hah? Otot-ototan masalah apa, Wis? Itu ayah minta aku agar keluar dari pesantren ini, lalu pindah ke pesantren lain. Loh, kok gitu? Berarti ayahmu ada masalah dengan pesantren ini? Kalau saya langsung sih nggak ada masalah, Mir, dengan pesantren ini. Cuma ayah nggak suka aja sama Kiai Aslam. Tidak suka karena apa, Wis? Itu karena Kiai Aslam suka bergaul sama orang-orang yang berbeda agama. Ayahku menganggap Kiai Aslam itu sekuler. Walah, Wis. Ternyata pikiran ayahmu kok jadul gitu ya? Terus dari mana ayahmu tahu kalau Kiai Aslam itu suka bergaul dengan orang-orang beda agama? Ya, pada awalnya sih dari orang tuanya Syafiq, Mir. Terus kebetulan tadi dia ngeliat Kiai Aslam sedang mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk bikin acara doa bersama. Oh, sekarang aku tahu. Pasti sumber perkaranya berawal dari Syafiq. Kalau begitu, ayo kita cari Syafiq. Untuk apa, Mir? Kita minta klarifikasinya. Kita tanyain cerita apa saja yang sudah dia sampaikan kepada orang tuanya. Ayo. Kiai, berhubung apa yang kita bicarakan sudah selesai, mewakili rekan-rekan di sini dan umat kami masing-masing. Iya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita rencanakan mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. Amin. Kami mohon pamit, Pak Kiai. Iya. Kami juga mohon pamit, Kiai. Baik. Mari. Nak Mas Kiai, untuk apa Nak Mas mengumpulkan orang-orang itu tadi? Untuk perdamaian, Paman. Memangnya kita sendiri tidak bisa bikin perdamaian? Perdamaian untuk siapa, Paman? Ya, untuk kita lah. Paman Kiai, yang hidup di negara ini bukan hanya kita umat Islam. Agama lain juga butuh hidup, butuh ketentraman dan kedamaian. Lalu apa salahnya kalau kita mengadakan acara doa bersama dan pemberian santunan? Doa untuk siapa? Santunan buat siapa? Doa bersama dan santunan untuk mereka yang jadi korban pengeboman gereja, Paman. Wah, aneh pemikiranmu itu. Loh. Kan mereka bisa berdoa sendiri-sendiri dengan cara mereka masing-masing, kan? Man Kiai, ketika nanti kita berdoa bersama, itu menunjukkan bahwa mereka dan kita sama-sama punya kepedulian dan keprihatinan. Dan satu hal yang penting, manakala kita berdoa bersama, itu menunjukkan jika sesungguhnya kita berdamai dan rukun dengan mereka, Paman. Rukun antar umat beragama. Kita harus sadar bahwa di negara kita bukan hanya agama Islam saja yang diakui pemerintah. Agama mereka juga diakui keberadaannya oleh pemerintah, Paman. Ya sudahlah. Nak Mas itu selalu begitu. Asal ada orang tua ngomong, malah diceramai. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Hai Fik, waktu kamu pulang ke rumah kemarin, kamu cerita apa saja sama orang tuamu? Ya, cerita macam-macam lah. Kamu cerita tentang Kiai Aslam? Memangnya kenapa? Fik, barusan ayahku kemari. Dia nyuruh aku keluar dari pesantren ini. Pasalnya, ayahku mendengar cerita dari orang tuamu tentang Kiai Aslam yang suka bergaul dengan tokoh-tokoh agama lain. Loh, itu benar kan? Ya memang benar. Tapi kenapa mesti dibesar-besarin sih? Dan diceritakan sama orang tua aku lagi. Kan orang tuaku jadi salah paham. Ya, karena aku tidak suka dengan kegiatan Kiai Aslam itu. Orang tuaku juga tidak suka. Mungkin orang tuamu juga tidak suka. Makanya aku ceritain. Kalau orang tuamu tidak suka, kenapa kamu tidak disuruh keluar dari pesantren ini? Kenapa cuma orang tuaku yang dipengaruhi?
agar aku disuruh keluar dari pesantren ini? Masalah itu mana aku tahu. Tanya saja sama ayahmu. Ah, brengsek kamu, Fik. Wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum. Lalu, apa alasan Pak Hasnan memindahkan Darwis dari pesantren ini, Pak? Alasannya karena saya tidak setuju dan tidak suka dengan kiai pesantren ini yang sangat akrab menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh dari agama lain. Apalagi tadi saya melihat sendiri ternyata pesantren ini sudah tidak suci lagi. Pesantren ini sudah dimanfaatkan untuk kegiatan oleh umat lain. Apalagi saya dengar tadi kalau kiai juga menyelenggarakan santunan dan doa bersama untuk korban bom gereja. Iya. Kalau boleh tahu Pak Hasnan ini kerja di mana, Pak? Saya kerja di perusahaan kargo, Pak Kiai. Yang punya perusahaan orang mana, Pak? Yang punya itu orang Cina, Pak Kiai. Pak Hasnan tahu apa agamanya? Dia Katolik, Pak Kiai. Kenapa Pak Hasnan tidak berhenti bekerja dengan orang Cina yang agamanya Katolik itu, Pak? Itu tidak mungkin, Pak Kiai. Itu kan tempat mata pencaharian saya. Kalau begitu Pak Hasnan tidak konsekuen. Kok bisa tidak konsekuen, Pak Kiai? Ya karena Pak Hasnan tidak setuju adanya kedekatan saya dengan pemuka-pemuka agama lain, tapi Pak Hasnan sendiri bekerja dengan bos yang beragama Katolik. Saya sudah pernah mencoba untuk melamar ke perusahaan milik orang Islam, tapi tidak pernah diterima, Kiai. Ya, apalah itu, Pak. Pak Hasnan tidak konsekuen. Kalau mau konsekuen, harusnya Bapak keluar dari perusahaan itu apapun resikonya, begitu kan? Pak, bergaul dengan siapapun selama itu tidak menggadaikan keimanan, itu tidak mengapa, Pak. Iya, Pak Kiai. Iya. Nah, itu dia, Pak Hasnan. Artinya, kita hidup ini tidak sendiri, Pak Hasnan. Kita butuh orang lain, dan orang lain juga butuh kita. Itu namanya hidup ini saling membutuhkan, Pak. Karena saling membutuhkan, makanya mari kita jaga. Jangan sampai ada perselisihan. Begitu kan, Pak Hasnan? Benar, Pak Kiai. Nah, ya sudah. Kalau begitu bagaimana? Darwis suruh pindah pesantren? Saya belum tahu, Pak Kiai. Ya. Silakan Bapak renungkan saja dulu. Semua toh berpulang pada Bapak sendiri kan? Iya, baik, Pak Kiai. Kenapa dengan ayahnya Darwis, nak Mas? Darwis disuruh pindah pesantren, Paman. Alasannya apa? Ya karena dia tidak suka kiainya bergaul dengan orang-orang beda agama. Nah, itu yang aku takutkan, nak Mas. Kegiatan nak Mas bersama pemuka-pemuka agama lain itu membuat orang-orang memandang pesantren ini tidak jelas orientasinya. Alah, Paman langsung masuk saja kalau ada peluang untuk menyerang saya. Bukan begitu. Ini demi nama pesantren kita tercinta ini. Ya biarkan saja kalau orang mengatakan begitu, Paman. Suruh baca visi dan misi pesantren ini. Tuh, kan ada. Pak Hasnan, dari mana, Pak? Dari ketemu Kiai Aslam. Oh, ada perlu apa dengan Kiai Aslam, Pak? Itu. Aku mau nyuruh Darwis keluar dari pesantren ini, terus pindah ke pesantren lain. Begitu ya, Pak. Sudah ketemu dengan Kiai Aslam, Pak? Oh, sudah. Sudah dikasih surat pindah buat Darwis, Pak? Ya belum. Orang saya baru ngomong, minta Darwis pindah, malah Kiai Aslam ngomong banyak. Oh, ya sudah. Nanti Pak Hasnan balik lagi, temui lagi Kiai Aslam. Pak Hasnan bilang, pokoknya boleh tidak boleh, Darwis harus pindah pesantren. Terus, kamu sendiri kapan pindah? Ya, saya tunggu Darwis, Pak. Kalau Darwis sudah pindah, baru saya menyusul. Loh, kok aneh? Kan kamu yang paling bersemangat memberi kabar tentang keanehan Kiai Aslam.
Kenapa malah kamu pindahnya belakangan? Ya, gimana Pak? Malah nyengir. Gimana sih kamu? Ya, nanti pokoknya saya juga pindah kok Pak. Bagaimana ya? Sudah ketemu Kiai Aslam? Sudah, tapi ayah tidak jelas beliau ngomong apa. Malah ditanya kerja di mana, bosnya agamanya apa. Jadi bingung ayah. Berarti ayah tidak bisa menangkap yang dibicarakan oleh Kiai Aslam. Kekerasan hati ayah itu loh yang bikin ayah nggak bisa dengar pencerahan. Sudah lah Wis, kamu pindah pesantren aja. Ayah, dengarkan Darwis ya. Ayah itu hanya terkena provokasinya Safik saja. Provokasi gimana maksudmu Wis? Coba sekarang Darwis tanya, siapa yang memberi kabar tentang hal ini pada ayah? Ayahnya Safik kan? Iya. Terus ayahnya Safik tahu dari mana? Dari Safik sendiri kan? Iya. Nah, kalau memang benar begitu, harusnya ayah Safik dong yang kebakaran jenggot lebih dulu untuk memindahkan Safik dari pesantren ini. Iya. Sekarang coba lihat, Safik sama ayahnya terang-terang aja kan? Iya. Itu artinya ya, di sini tidak ada masalah kan? Iya. Memang ayah mau menanggung akibat dari berita Safik yang asal ngomong dan gak dipikir itu? Iya. Enggak lah. Makanya ya dicerna dulu. Tapi ayah tidak maksud kiaimu itu. Bahasanya terlalu tinggi buat ayah. Sudahlah ya, Darwis gak mau debat sama ayah. Malu dilihat sama santri lain. Sekarang lebih baik ayah ketemu Ustadz Farid. Barangkali dengan Ustadz Farid, ayah lebih mengerti apa itu pluralisme. Apa pluralisme? Ya sudah ya, sana ayah tanya saja sama Ustadz Farid. Ya sudah, antarkan ayah ke dia. Ya udah, ayo ya. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Jadi begini Pak Hasnan, pluralisme itu adalah sikap menerima adanya agama-agama lain selain agama yang kita yakini. Saya belum mengerti Pak Ustaz. Mudahnya begini Pak Hasnan, ya seperti hidup kita di bumi Indonesia ini, kita hidup di tengah keragaman. Tadi kata Pak Hasnan, Kiai Aslam sempat menanyakan apa agamanya bosnya Pak Hasnan itu. Iya betul Pak. Nah, nyatanya Bapak kan bisa menerima kalau Bapak punya bos seorang Katolik. Dan bos Bapak itu juga menerima saja punya karyawan Muslim seperti Bapak. Nah, itulah yang dimaksud pluralisme. Berarti sama saja dong dengan penjelasan Kiai Aslam tadi. Ya memang begitu. Pluralisme itu di mana-mana ya sama Pak. Mau yang menjelaskan presiden, kiai, tukang becak, sama. Begitu ya? Iya Pak. Allah berfirman, sesungguhnya manusia sengaja diciptakan beragam. Allah sesungguhnya sanggup menjadikan manusia semuanya hanya menganut satu agama. Tetapi Allah jadikan mereka beragam agar saling berlomba berbuat kebaikan. Nah, hadis juga mengatakan bahwa Nabi hidup rukun dengan para pemeluk agama lain. Perselisihan hanya terjadi antara mereka yang menganggur dan sengaja menyerang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Begitu ya. Lalu acara apa itu yang dilakukan Kiai Aslam dengan tokoh-tokoh agama itu? Oh, itu hanya acara penyantunan dan doa bersama untuk korban pemboman gereja itu Pak Asnan. Mereka berdoa bersama-sama tapi dengan cara dan keyakinan masing-masing. Hanya tempatnya saja jadi satu. Tapi yang ditolong kan orang Kristen. Orang Kristen juga nggak apa-apa kan menolong kita. Dalam hal tolong-menolong, kita tidak perlu melihat dia itu agamanya apa, sukunya apa, jabatannya apa.
Begitu Pak kira-kira. Iya betul juga. Nah ya, udah jelas belum ya? Jadi ini semua hanya berita dari Syafiq yang sebenarnya dia sendiri pun asal ngomong dan tidak paham apa yang dilakukan oleh Kiai Aslam. Oh, ini dapat beritanya dari Syafiq. Oh ya pantas saja. Iya Ustadz. Nah, itu si Syafiq baik-baik saja di sini Pak. Yang meski pemikirannya kadang agak keras dan emosional, tapi alhamdulillah dia masih sekolah di sini. Tuh kan ya, ayah itu tuh cuma korban provokasi saja tahu. Iya. Ayah jangan iya aja, paham gak? Iya, ayah sudah paham sekarang. Ya sudah, kamu terus saja sekolah di sini. Gak apa-apa. Aduh, ayah. Saya titip anak saya ya, Pak Ustadz. Pasti Pak. Itu sudah kewajiban kami sebagai pengganti orang tua di sini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak. Syafiq, kamu memang apa sih salahku? Hah? Sampai kamu cari cara supaya aku pindah dari pesantren ini? Dasar pengacau kamu. Ayo Wis, sudah kita hajar dia. Wis, tenang dulu Wis. Kamu jangan main keroyok begini dong. Kamu memang gak ada kapok-kapoknya, Fik. Coba, berapa kali kau fitnah aku? Dasar kurang ajar kamu. Berhenti. Iya Ustadz, Darwis sama Amir yang memulai duluan Ustadz. Kamu yang bikin masalah, Fik. Sudah. Apapun alasannya, perkelahian adalah salah satu pelanggaran besar di pesantren ini. Perkelahian bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Itu sudah kita sepakati bersama kan? Nah sekarang kalian bertiga pergi ke tukang cukur. Pendekkan rambut kalian hingga 1 senti. Setelah itu, menghadap saya. Kamu sih, Wis. Kamu nih, bedanya nih. Lu fitnah terus. Demikian tadi drama radio Sang Toleran yang dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Didukung para pelaku, Jody Masardi sebagai Kiai Aslam, Ariel Arkadia sebagai Kiai Sodik, Rudi Utomo sebagai Ustadz Farid, Irfan Lubis sebagai Syafiq, dan didukung santri Pondok Pesantren An-Nahdlatul Depok. Naskah cerita Rudi Utomo, teknik montase Ari Hanggara, pesan dan dakwah Ustadz Haji Zainal Abidin LCMA dan Ustadz Dr. Haji Hamka Hasan LCMA. Sampai jumpa. Oke nih Sobat Elia, itu tadi ya drama Sang Toleran yang judulnya Orang Tua Salah Duga di episode ke-18 ini. Oke deh kalau gitu langsung aja ditunggu fanswag di Facebook itu di LIFM 107.7. Dan oke deh kalau gitu langsung aja sambil nunggu teman-teman semuanya ngetik langsung di 08 di 107.7 LIFM Radio Kita Semua Santun Mencerdaskan. Masih bersama kami. LIFM. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku
Oke deh Sobat Elia semuanya, balik lagi masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Dan tik ketik ya. Oke deh, ini udah ada yang gabung nih ya, dari sobat-sobat Elia, dari sahabat damai Elia semuanya di rumah ya. Di nol yang pertama nih, dari siapakah ini? Dirinya 0877197 sekian. Assalamualaikum, sore. Waalaikumsalam, sore juga. Kesimpulannya damai bersamamu. Oke deh, damai bersamamu ya. Karena di Indonesia ini bukan negara Islam. Apa salahnya apabila kita ini bersatu dengan agama lain? Aku melihat Gus Dur sebagai sosok yang menjadi figurku. Dari fans LIH, salamnya buat Cijanya aja. And buat Nini yang baru pulang kerja nih, hehe. Oke deh, ini siapa nih ya? Oke deh, buat yang namanya Mbak Nini nih dapat salam nih darinya fans LIH nih ya. Oke, siapa lagi nih? Yap, darinya 08572 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum LIH FM. Waalaikumsalam. Sore Cije, sore juga. Ini darinya Anama. Oke deh. Aku mau komen nih, boleh nggak? Boleh dong. Menurut aku manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Manusia diciptakan untuk saling membantu dan saling memahami. Karena itu kita boleh bergaul dengan orang lain walaupun banyak perbedaan yang ada di dunia ini. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bermasyarakat. Ya itu aja deh, hehehe. Oke deh, hehehe juga deh ya. Gak ikhlas banget nih, makasih ya, sama-sama. Dan ada dari siapa lagi nih? Yap, dari sobat kita dari 08532 sekian dah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam damai buat para pendengar LIH semuanya. Salam damai juga. Ini dari Udin, kesimpulannya dari Udin. Oke deh, kesimpulan dari drama yang barusan, janganlah menilai sesuatu dari luarnya. Karena sebagai manusia kita diciptakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Oke deh. Yap, makasih banget ya buat sobat-sobat Elia semuanya. Dan sebelumnya nih, ya juga spesial kasih persembahan buat sobat-sobat semuanya ada. Anda masih bersama kami. LIHFM. My world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu. My world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Pernah kau berpikir kedamaian sejati hanya ada di hati? Oke deh sobat LIFM dimanapun anda berada. Akhirnya nih, yaps, ada masih satu lagi nih. Oke deh ya, dibacain ya. Walaupun sebenarnya JC ini mau tutup nih acaranya, tapi demi sahabat LIFM gak apa-apa deh dibacain ya. Takutnya kecewa nih kalau gak dibacain. Oke, ini dari 08736 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore JC, sore juga. Nih aku Aris dari Kesugihan aja. Dramanya bagus, berbeda, kenapa tidak? Oke deh, dramanya bagus ya, berbeda, kenapa tidak? Iya dong. Yang penting tetap rukun dan damai. Perbedaan itu kan rahmat, kata Pak Kiai. Hey, oke deh, nih makasih banget ya buatnya sobat kita nih, sobat kita namanya Aris nih di Kesugihan aja. Oke deh, makasih banget ya udah dengerin dan juga kasih kesimpulannya. Siapa tahu aja Aris ini beruntung ya. Dan sobat-sobat semuanya yang pengen juga ya, seperti sobat-sobat yang lainnya, jangan lewatkan drama Sang Toleran tentunya setiap hari Senin sampai Jumat setiap pukul 16.30 sampai 17.30 dengan drama-drama Sang Toleran yang judulnya pastinya yang judulnya pastinya menarik deh pokoknya, dan juga mengesankan. Penasaran gimana? Tetap aja dengerin terus setiap Senin sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30. Dan jangan lewatkan juga program Gus Dur di hari Minggu karena ada dialog interaktif dengan tema-tema yang berbeda, tema-tema yang pastinya tema yang terhangat dan juga dengan narasumber yang handal di bidangnya. Dan selanjutnya nih kesimpulannya nih ya, di drama Sang Toleran yang edisi ke-18 ini dengan judul Ortu Orang Tua Salah Duga nih ya. Melahirkan untuk jadi rahmat bagi semesta alam. Bukan kita diciptakan dari sifat yang mulia wanita dan berbeda.
Ya, kesimpulan sedikit ya dari nih drama Sang Toleran ke-18 Orang Tua Salah Duga ini ya, sebagai kita ya sebagai bangsa Indonesia ini ya, dengan berbagai macam ragam budaya dan juga agama tentunya ya, kita tuh dengan adanya perbedaan itu kenapa tidak tadi ya, justru malahan kita tuh untuk berlomba-lomba ke dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Dan sebagai manusia tentunya kita tuh sebagai makhluk sosial harus, karena kita sebagai makhluk sosial makanya kita membutuhkan manusia yang lain. Dan itu tuh dalam Al-Quran juga ya, sesungguhnya adanya keberagaman agama itu bukan dijadikan sebagai ajang buat berlomba dalam keburukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mungkin itu aja ya dari Eci ya. Dan oke nih buat sobat-sobat semuanya ya, akhir kata nih buat dari Eci, udah sore nih ya, udah sore, udah belum mandi nih Eci nih. Oh oke deh. Ya malahan bukan cek ini. Oke deh, buat sobat semuanya yang belum mandi, ayo dong mandi, karena apa, Eci juga bakal undur diri dari sobat-sobat Elia semuanya. Dan jangan lewatkan setiap hari tentunya ya, dari pukul 16.30 hingga 17.30 di program acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Dan akhir kata Eci minta maaf dengan sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.